pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang di ibadah pemberkatan pernikahan kudus dari Vincent Leonard dan Cynthia Dewita. Hari ini, Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021, kita bersama-sama hadir menjadi saksi dari pernikahan kudus yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Namun sebelum kita memulai, dengan segala kerendahan hati untuk menghormati kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini dan kita semua, maka saya dengan hormat meminta kita semua untuk memindahkan handphone kita ke mode diam atau mode getar supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan juga mengingatkan kita semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat ini sampai ibadah ini selesai. Ibadah pernikahan kudus ini dilayani oleh Jakarta Praise Community Church yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Sidney Mohede, dan kita akan segera membuka pemberkatan pernikahan ini di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Semuanya ada karena kasih dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan memulai ibadah ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Roh-Mu hadir Tuhan di tempat ini, memimpin setiap hati kami, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan menyambut prosesi para keluarga dan kedua mempelai. Diawali dengan kehadiran orang tua dari mempelai pria, Bapak Marsuki Mak dengan Ibu Alis Anastasia. Selanjutnya kita menyambut saudara dari mempelai pria, Stephen Leonard. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment, I need you. Saat ini kita menyambut ibu dari mempelai wanita, Ibu Janti. Denny Murianto Kusuma dan Intan Wijaya. Mempelai pria sangat gagah hari ini, Vincent Leonard. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang meriah. Diikuti dengan groomsmen Dodo dan Yudi. Kemudian diikuti juga dengan kehadiran Brad Smith, Maya dan Sherry.
Selanjutnya kita akan menyambut mempelai wanita. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyambut mempelai wanita Cynthia Dewita yang didampingi oleh ayah tercinta Bapak Murianto. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk mempelai wanita. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king for the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love carries us to kindness. Wonderful. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyalaan lilin oleh kedua ibu. Saya persilakan Ibu Elis Anastasia dan Ibu Janvi untuk maju ke depan dan menyalakan lilin yang ada di altar sebagai tanda mewakili keberadaan keluarga masing-masing untuk memberikan restu kepada kedua mempelai. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas hari ini, mari kita menaikkan pujian bersama bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat dari buku liturgi yang sudah dibagikan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran
pujikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Benar Tuhan, kehadiran-Mu yang kami rindukan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Dan kami hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Pagi ini pemberkatan pernikahan ini tidak akan sempurna jika tidak ada kehadiran daripada Engkau. Karena hari ini bukanlah tentang sebuah pernikahan saja, sebuah dekorasi yang bagus, make up yang cantik, sound system yang bagus. Tetapi hari ini yang paling terutama adalah kehadiran daripada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami ucapkan syukur Tuhan kalau Engkau sudah menjaga Vincent dan Cynthia sampai detik ini. Engkau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan dan Raja atas kehidupan dan hubungan mereka sampai hari ini. Mereka sebentar lagi akan dipersatukan, dua menjadi satu di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami tahu itu semua adalah anugerah, itu semua adalah karena kebaikan dan kesetiaan-Mu saja. Untuk itu kami meninggikan nama Yesus Kristus pagi ini. Selama beberapa waktu ke depan, Roh Kudus, lakukan apapun yang ingin Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Karena kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, nama Yesus Kristus. Dan semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa kita dalam penyembahan. Selamat datang di pemberkatan pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 ini. Pemberkatan pernikahan dari Vincent Leonard dan Cynthia Dewita. Mempelai pria Vincent Leonard, dipanggilnya Sensen, adalah anak kedua dari dua bersaudara dan orang tuanya Bapak Marzuki dan Ibu Alice Anastasia Chan. Dan Cynthia Dewita Tia adalah anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Murianto dan Ibu Yakjan Fui. Puji nama Tuhan. Semuanya berada dalam pemberkatan yang tepat. Takutnya salah masuk ruangan karena semuanya pakai masker. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kami di JPCC, gereja di mana kedua mempelai berjemaat, kami sangat menjunjung tinggi nilai daripada pernikahan. Karena kami tahu bahwa pernikahan bukanlah ide yang datangnya dari manusia. Pernikahan bukanlah ide yang keluar dari sebuah budaya atau negara. Tetapi pernikahan keluar dari gagasannya Tuhan yang menciptakan pernikahan dari awal. Untuk itu kami selalu minta berkat dan restu dari semua orang yang hadir, yang ada dalam ruangan ini. Untuk itu sebelum kita mulai saya ingin bertanya, jika ada yang berkeberatan atas bersatunya Sensen dan Tia pada hari ini, saya mau saudara dalam hitungan ketiga mengangkat tangan jika saudara berkeberatan.
Jangan khawatir, dalam sejarah JPCC belum pernah ada yang mengangkat tangan, tetapi tetap saya sebagai seorang hamba Tuhan tetap harus bertanya dan memastikan semuanya memberikan restu dan berkat. Dalam hitungan ketiga, jika ada yang berkeberatan, angkat tangan saudara. 1, 2, 3. Puji Tuhan, sejarah tidak dibuat hari ini. Semuanya artinya memberkati dan merestui. Yes? Amin. Berikan tepuk tangan buat Vincent dan Cynthia. Pertanyaan berikutnya saya bertanya kepada kalian berdua. Saya selalu berikan kesempatan sampai detik terakhir. Kita lanjut? Lanjut, puji nama Tuhan. Izinkan saya membacakan dari kitab Matius pasal 19. Ayat-ayat ini sudah sering kita dengar terutama dalam pernikahan. Dikatakan begini, ini adalah kata-kata daripada Yesus. Jawab Yesus, Matius 19 ayat 4. Tidakkah kamu baca bahwa ia di sini Tuhan, bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sen-sen dan tia. Dan firman-Nya, ini firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, menjadi satu. Saya mau saudara ingat kata-kata tersebut, menjadi satu. Demikianlah mereka dua, melainkan menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, nah, sering kita dengar, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Sangat jelas di sini bahwa yang mempersatukan Vincent dan Tia pada hari ini bukanlah janji yang sebentar lagi kalian akan ucapkan. Yang akan mempersatukan kalian bukanlah cincin yang nanti kalian akan taruh di jari masing-masing. Yang mempersatukan kalian bahkan bukan surat pernikahan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Artinya yang mempersatukan kalian berdua, yang membuat kalian menjadi suami dan istri, bukanlah dengan apa yang bisa terjadi pada hari ini, tetapi hanya oleh kuasa daripada Tuhan. Tidak bisa tidak. Itu sebabnya firman katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Dia tidak bisa diceraikan oleh manusia. Di zaman modern seperti hari-hari ini, kebanyakan pasangan berpikir bahwa pernikahan itu sekedar, oh yang penting kita udahlah nikah aja lah, udah kelamaan pacaran. Yang penting kita bersatu aja, satu rumah, satu kamar dan lain sebagainya. Tanpa mereka menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang spiritual, sebuah hal yang rohani, supranatural. Karena yang mempersatukan suami dan istri adalah kuasa daripada Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Two becomes one. Artinya satu tambah satu menjadi satu. Di dalam dunia modern, terutama dalam film-film romantis atau lagu-lagu romantis, kita selalu berpikir bahwa pernikahan itu setengah tambah setengah menjadi satu. Lagunya kan, engkaulah separuh nafasku, engkaulah separuh jiwaku. Kalau Tom Cruise bilangnya kan, you complete me katanya. Artinya tanpa engkau aku tidak utuh. Padahal firman Tuhan menjelaskan bahwa untuk sebuah pernikahan dibutuhkan dua manusia yang utuh. Bukan setengah tambah setengah menjadi satu. Bukan 3/4 ditambah 1/4 menjadi satu, tetapi 1 ditambah 1 menjadi 1. Itu sebabnya anak kecil tidak bisa menikah, karena mereka belum utuh, belum komplit, belum whole. Dan kata kuncinya adalah menjadi satu. Sangat berbeda dengan konsep banyak orang tentang pernikahan yang sekedar bersatu saja. Karena kalau bersatu kita bisa diceraikan kembali atau dipisahkan kembali. Contoh, hari ini jam 10
kita semua bersatu di Hotel Hilton ini. Betul? Kita datang bersama merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Vincent dan Cynthia. Tetapi setelah pemberkatan dan acara ini selesai, saya yakin kita semua akan kembali ke tempat kita masing-masing. Betul? Tidak ada satupun dari kita yang karena hari ini kita mendatangi pemberkatan pernikahan Vincent dan Cynthia dan kita berkata, mulai hari ini karena aku sudah ikut pemberkatanmu, aku akan hidup bersama kalian berdua. Tidak ada. Kita akan berpisah ke tempat kita masing-masing. Namun Vincent dan Cynthia sebentar lagi akan menjadi satu. Itulah perbedaannya yang sering kali kita melupakan tentang pernikahan yang berasal dari Tuhan. Bahwa sebentar lagi kalian tidak lagi ada Vincent dan Cynthia, tetapi sudah menjadi satu Vincent Cynthia. Artinya seperti yang saya sering gambarkan, seperti tubuh kita terbuat dari darah dan daging. Ada pembuluh darah dan ada dagingnya. Sudah menjadi satu, tidak bisa dipisahkan lagi. Kita bisa sih pergi ke rumah sakit, minta dioperasi, tolong pisahkan darah dan daging saya. Tetapi sudah pasti akan ada rasa sakit yang luar biasa, bahkan kematian. Itu yang Tuhan Yesus katakan, yang Bapa katakan, apa yang sudah menjadi satu oleh Tuhan tidak bisa diceraikan, dipisahkan oleh manusia. Karena kalian akan menjadi satu makhluk di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti the value of our marriage, nilai daripada pernikahan yang sangat luar biasa dari Tuhan, saya yakin kita akan treat it with respect, with honor, and with love and care. Nah, izinkan pada hari ini saya memberikan beberapa wejangan buat kalian berdua dan juga buat Bapak dan Ibu atau teman-teman di sini yang mungkin membutuhkan beberapa nasihat ini. Nasihatnya sangat sederhana. Sebelum saya memberikan nasihat buat kalian berdua, saya mau memberikan nasihat kepada Vincent terlebih dahulu. Karena seperti yang sering saya katakan kepada para pasangan, saya bilang bahwa saya lebih galak kepada para suami-suami dibandingkan kepada para istri. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita, suami, adalah imam dalam keluarga, kita adalah leader, kita adalah pemimpin dalam keluarga. So we have to act accordingly. Dan ada satu nasihat yang saya selalu berikan kepada para suami. Dikatakan begini, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami, perhatikan. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Saya sangat suka dengan kata-kata itu. Karena advice-nya bukan suami sekedar hidup bijaksana, tetapi suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Libatkan mereka, hormati mereka sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya, perhatikan ini firman Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kepada para suami untuk hidup bijaksana dengan istri? Supaya, 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Supaya doamu Vincent jangan terhalang. Itu firman Tuhan. Artinya kalau kita sebagai suami mau, saya yakin kalian berdua pasti punya banyak angan-angan dan impian untuk masa depan. Banyak hal yang kalian doakan kepada Tuhan. Artinya kalau kalian mau doa kalian dijawab oleh Tuhan, kuncinya sangat sederhana. Suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bahasa Inggrisnya, husbands, honor your wife. Live wisely with your wife. Gak cuma sekedar hidup bijaksana sendirian. Tetapi artinya, pikirkan yang terbaik untuk istrimu. Senangkan dia. Sederhananya begini, buatlah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia. Itu tugas kita sebagai suami. Supaya apa? Supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Gak perlu mengejar berkat, kerja mati-matian malah meninggalkan istri di rumah. Jarang ketemu atau sulit ketemu karena waktunya habis untuk bekerja. Tetapi malah buatlah Cynthia menjadi istri yang paling bahagia. Sehingga apa?
apapun yang kalian berdua minta, Tuhan pasti akan jawab. Simple, sangat simple tetapi sangat luar biasa. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, sering kita joke around in the couples and the marriage circle community, dibilangnya gini, a happy wife is a happy life. Sering kita ketawa, but it's the truth. Karena usually kalau a happy husband belum tentu wife-nya juga happy. Kalau bahasa Indonesia gini, istri senang, suami tenang. Nah, tetapi kebalikannya, jika suami lagi senang, biasanya istri malah nggak tenang. So artinya seperti firman Tuhan katakan, suami, bahagiakanlah istri. Buatlah dia menjadi wanita, the happiest woman in the world. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya 3 anak sudah besar-besar. And I always tell them, my job, tugas daddy cuma 1, buat mami bahagia. Karena kalau mami bahagia, semuanya, apapun yang kita minta sebagai keluarga, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan jawab doa kita. Dan pasti Cynthia akan mengatakan amin. Dan mungkin juga para wanita di tempat ini. But this is my advice untuk Vincent. Saya akan berikan kepada kalian berdua 3 sederhana. Wejangan yang sederhana atau advice yang sederhana. 3 prinsip ini saya selalu pakai dalam hubungan saya, dalam pernikahan saya. Yang pertama adalah ini. Apapun yang kau tabur, pasti akan engkau tuai. Prinsip yang sederhana, nasihat yang sederhana. Nah, seringkali kita mendengar kata-kata ini tetapi dalam konteks keuangan. Apapun yang kau berikan, Tuhan akan berikan kembali. Tetapi saya selalu memakai prinsip ini dalam relationship, bukan soal finance. Artinya begini, kalian berdua saat ini sedang duduk di kursi pelaminan setelah berapa tahun kalian pacaran? Total 2 tahun. Selama 2 tahun ini kalian menabur, betul? Dari waktu kenalan, waktu mulai chatting, teleponan, video call, pergi jalan-jalan. Zaman pandemi susah kali waktu itu jalan-jalan. Tetapi kalian saling menabur kasih sayang, rasa percaya. Sehingga pada waktu Sen bertanya kepada Tia, will you be my wife? Saya nggak tahu waktu itu lamarnya seperti apa. Tetapi pada waktu Vincent bertanya kepada Cynthia, kamu mau nggak jadi istriku? Karena Vincent sudah menabur hal-hal yang baik. Cynthia berkata, saya mau. Tapi bayangkan pada waktu itu kalau selama 2 tahun kamu naburnya semua perbuatan yang buruk, tabiat yang buruk. Saya yakin pada waktu kamu bertanya sama Cynthia, kamu jadi istriku enggak? Jawaban Cynthia pasti enak aja, moh. Apapun yang engkau tabur, pasti akan engkau tuai. Nah, artinya bagi kepada para pasangan, dan terutama buat kalian berdua, prinsipnya sederhana, jangan pernah berhenti menabur dalam hubungan kalian. Jangan pernah berpikir bahwa, oh saya sudah menemukan cinta dan sudah menemukan istri, saya nggak perlu menabur lagi. No, you may have found your love, tetapi bukan berarti dalam pernikahan engkau tidak terus bekerja keras untuk mencari hal bagaimana mengasihi dan mencintai istrimu dan suamimu seumur hidupmu. Itu PR kita seumur hidup, untuk selalu menabur sesuatu yang baik. Karena prinsipnya sederhana, apapun yang kau tabur, pasti akan kau tuai. Baik itu perkara yang baik, tabiat yang baik, maupun tabiat yang buruk. Itu sebabnya hiduplah bijaksana satu dengan yang lain. Prinsip yang pertama tadi. Prinsip yang kedua, sederhana juga. Saya pelajari bahwa dalam segala hal di dunia ini tidak ada yang permanen. Artinya segala sesuatu di dunia ini pasti suatu hari akan sirna, akan hilang, akan gagal bahkan. Bahasa Inggrisnya, everything else in life will fail, but only one remains. Firman Tuhan katakan, hanya satu yang tidak berkesudahan, yaitu kasih. Love never fails. Tetapi kasih di sini, love di sini
Bukanlah emosi, kupu-kupu di perut kita kalau ngelihat, waduh Vincent gagah ya hari ini ya. Wah, aduh Cynthia cantik sekali. Bukan kasih yang seperti itu, tetapi bahwa kasih adalah Tuhan. Kasih adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Artinya, ini yang saya temukan. Bahwa suatu hari, mungkin dalam 1-2 hari ini, bunga yang kita lihat akan layu. Gedung ini, bahkan hotel ini mungkin 50 tahun dari sekarang, gedung ini pun sudah tidak ada lagi. Mungkin. Segala sesuatu itu tidak ada yang permanen. Kecantikan Cynthia, kegantengan Vincent hari ini, 50 tahun dari sekarang kita tidak akan gagah seperti hari ini. Seperti saya yang sudah mulai melebar. But it's okay. Karena memang betul tidak ada yang permanen. Artinya dalam pernikahan kalian berdua, pasti kalian akan mengalami badai. Pasti kalian akan mengalami yang namanya masalah, tantangan hidup, gunung apapun yang kalian sebut. Tetapi satu hal yang saya pelajari, tidak ada yang permanen di dunia ini. Jangan pernah kalian berdua berpikir bahwa masalah kalian itu tidak ada jalan keluarnya. Atau bahwa problem antara kalian berdua itu sudah sangat permanen sehingga tidak ada yang bisa mengubahnya sedikit pun. Tetapi dalam apapun, musim apapun dalam pernikahan kalian, selalu berpeganglah kepada tali kasih Kristus. Because love never fails. Yang namanya badai, Kristus sudah mengatakan badai pasti berlalu. It's the truth. It's the truth. So many couples I counsel, begitu banyak pasangan yang saya counseling. Mereka berpikir bahwa perkara mereka, masalah mereka itu permanen. Gak bisa pastor, udah gak ada jalan keluarnya. Kata siapa? Selama kalian terus berpegang kepada Tuhan Yesus, pasti akan ada jalan keluar. Amin. Yang ketiga, prinsipnya sederhana, bahwa komunikasi itu selalu melahirkan keintiman. Sempat kita bicarakan tentang komunikasi. Seringkali kita berpikir bahwa, oh aku udah ngomong kok pastor, aku yang penting aku udah kasih tahu. Tetapi komunikasi bukanlah tentang informasi. Komunikasi adalah tentang saling mengerti satu dengan yang lainnya. Artinya, kalau kalian melihat ke belakang selama 2 tahun ini, setiap kali kalian melihat bahwa pernah kalian ada cekcok, lagi dingin-dinginan, lagi cuek-cuekan karena lagi bete satu dengan yang lain. Kalau kalian melihat ke belakang, artinya kan kalian sedang tidak intim, sedang tidak hangat. Dan pasti akarnya apa? Komunikasi. Salah ngomong lah, tidak ngomong lah, miscommunication or no communication. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau kita mau terus hangat, intim dalam keluarga kita, cuman satu kuncinya, belajar berkomunikasi. Bukan ngomong, tetapi belajar bahasa daripada pasangan kita. Saya selalu katakan kepada pasangan bahwa our greatest homework, PR terbesar kita sebagai suami atau sebagai istri adalah untuk belajar bahasa daripada pasangan kita, untuk menjadi expert dalam bahasa pasangan kita, bukan menjadi expert dalam bahasa diri sendiri. Nah, kalau ini yang kalian lakukan, 3 hal ini kalian lakukan, bahwa apapun yang kau tabur pasti akan engkau tuai. Bahwa dalam segala hal jangan pernah menyerah, karena segala sesuatu tidak ada yang permanen, hanya kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan yang ketiga, kalian terus menjaga komunikasi, to learn the love language of one another. Bagaimana cara membahagiakan Cynthia, bagaimana cara membahagiakan Sensen. Ini yang kalian lakukan setiap hari. Saya yakin dan percaya 20 tahun dari sekarang kalian akan look back on this day, dan kalian akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saya akan tutup dengan Mazmur 133 ayat yang pertama. Setelah itu sebentar lagi saya akan minta Sensen dan Tia untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan Mazmur 133 ayat yang pertama. Ini adalah lagunya Raja Daud. Dikatakan begini:
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara, saya akan gantikan dengan nama Vincent dan Cynthia. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila Vincent dan Cynthia hidup bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ayat ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Dulu saya pikirnya, oh Tuhan perintahkan berkat ke gunung Hermon. Tidak. Tuhan memerintahkan berkat ke tempat di mana ada kerukunan. Alangkah baiknya dan indahnya apabila Vincent dan Cynthia hidup bersama dengan harmonis, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya suami dan istri gak perlu kejar berkat. Berkat akan mengejar kalian selama kalian menjaga kerukunan, keharmonisan dalam rumah tangga kalian. Itu pesan saya buat kalian berdua hari ini, semoga bisa diterima dengan baik. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum saya akan minta Sensen dan Tia untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Terima kasih karena Engkau telah menjaga Vincent dan Cynthia sampai detik ini Tuhan. Sebentar lagi mereka berdua akan mengucapkan janji mereka. Hamba berdoa Tuhan agar Engkau yang menjadi saksi di antara kami dalam setiap janji yang mereka ucapkan. Engkau baik, Engkau kudus, Engkau mulia. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memerintahkan berkat ke tempat Vincent dan Cynthia menjalin keharmonisan dan kerukunan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya minta Vincent dan Cynthia bangkit berdiri. Sebelum kalian berdua mengucapkan janji yang sudah kalian persiapkan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama saya akan bertanya kepada Vincent. Cuma 3 pertanyaan dan opsi jawabannya cuma 2. Opsi A, yes pastor, saya berjanji dan bersedia. Opsi B, saya nggak mau pastor, kita bubar aja dan pulang yuk. Cuma 2 opsinya. Yang pertama, pada hari ini, hari Minggu 19 Desember 2021, apakah engkau Vincent Leonard menerima Cynthia Dewita sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan? Berjanji untuk menghormati dia, setia kepadanya, untuk tetap saling mengasihi dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun sukar, dalam keadaan sehat maupun sakit, bahkan sampai maut memisahkan kalian. Apakah katamu Vincent? Iya, saya berjanji. Yang kedua, pada hari ini 19 Desember 2021, apakah engkau Vincent Leonard berjanji bersama dengan Cynthia Dewita untuk tidak akan pernah keluar kata menyerah atau bercerai dalam pernikahan kudusmu dan terus memegang tali Kristus dalam pernikahanmu? Apakah katamu Vincent? Iya, saya berjanji. Dan yang ketiga, hari Minggu 19 Desember ini, apakah engkau Vincent Leonard berjanji bersama dengan Cynthia Dewita untuk suatu hari kelak membimbing anak-anak yang Tuhan akan berikan dalam pernikahan kalian, membimbing mereka untuk hidup dalam Kristus Yesus dan juga hidup dalam firman Tuhan? Apakah katamu Vincent? Iya, saya berjanji. Berikan tepuk tangan kepada Vincent yang sudah berjanji. Berikan mikrofonnya kepada Tia. Izinkan saya bertanya saat ini kepada Tia. Pada hari Minggu 19 Desember 2021 ini, apakah engkau Cynthia Dewita menerima Vincent Leonard sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, di hadapan hamba dan keluarga, berjanji untuk tunduk kepadanya, setia kepadanya, menghormati dia, tetap saling mengasihi dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun sulit,
dalam keadaan sehat maupun sakit, bahkan sampai maut memisahkan kalian. Apakah katamu, Cynthia? Ya, saya berjanji. Amin. Pertanyaan yang kedua, hari Minggu 19 Desember ini, apakah engkau, Cynthia Dewita, berjanji bersama dengan Vincent Leonard untuk tidak akan pernah keluar kata bercerai atau menyerah dalam pernikahan kudus kalian dan terus memegang tali kasih Kristus dalam pernikahanmu? Apakah katamu, Cynthia? Ya, saya berjanji. Dan yang ketiga, hari ini 19 Desember pada hari Minggu, apakah engkau, Cynthia Dewita, berjanji bersama dengan Vincent Leonard untuk membimbing suatu hari kelak anak-anak yang Tuhan akan berikan dalam pernikahan kalian berdua, membimbing mereka untuk hidup dalam Kristus Yesus dan juga dalam firman Tuhan? Apakah katamu, Cynthia? Ya, saya berjanji. Berikan tepuk tangan kepada Vincent dan Cynthia yang sudah baru saja berkata ya berjanji mereka. Dan saat ini saling berhadapan satu dengan yang lain. Saya akan minta untuk Vincent yang terlebih dahulu mengeluarkan janji dan langsung dilayani oleh sang istri dengan memegang mikrofonnya. Saya persilakan Vincent. Cynthia, in the presence of God, pastor and families, I, Vincent, take you, Cynthia, to be my lawfully wedded wife. Yes. Today, I give you all that I am and all that I have. I give you my heart, my life. I promise to grow with you and support you, to be patient, understanding, and kind husband, to listen and share in good times and bad times, in sickness and in health. I will make sure there's always good food on the table. Amen. I vow to be my best for myself, for us, and for our future together. So a lifetime journey of our life. Beautiful. Berikan tepuk tangan kepada Vincent yang baru saja mengucapkan janjinya, dan saat ini Cynthia, saya persilahkan. I, Cynthia Dewita, take you, Vincent Leonard, to be my lawfully wedded husband. Here before God and these witnesses, I promise to love you for who you are and for who you are yet to become. I promise to be patient and to remember that all things. All things between us are rooted in love. I promise to nurture your dreams and to help you reach them. I promise to share my whole heart with you, honor you, respect you, celebrate with you, love with you, comfort you during the times of joy and times of sorrow, and show you how deeply I care for you, no matter the challenges that may come our way. I promise to love you loyally and fiercely as long as I shall live. Berikan tepuk tangan kepada kedua mempelai. It's okay. Here you go, Cynthia. Silakan. You're welcome. Beautiful, beautiful promises to one another. Nggak gampang loh, Bapak dan Ibu yang belum menikah. Kalau belum menikah, harus tahu bahwa mengucapkan janji di hadapan pasangan itu sangat tidak mudah. Dan di tangan saya ada dua cincin. Saya berikan kepada, silakan ambil cincinnya. Saat ini kedua mempelai akan menaruhkan cincin di jari masing-masing, dan saya minta Vincent untuk menaruhkannya terlebih dahulu di jari daripada Cynthia. Cincin adalah simbol dari kasih yang tidak berkesudahan dari kedua pasangan. Mereka berjanji di hadapan Tuhan seperti lingkaran yang tidak pernah ending. Kasih pun tidak pernah berkesudahan. Bisa ditunjukkan? Berikan tepuk tangan kepada
Vincent dan Cynthia yang baru saja menaruhkan cincin di jari masing-masing. Beautiful. Saat ini adalah momen yang paling penting buat saya dalam sebuah pemberkatan pernikahan, di mana kita akan minta kuasa Tuhan untuk mempersatukan mereka berdua. Dan untuk itu saya minta Vincent dan Cynthia berlutut di hadapan Tuhan, dan saya minta dengan hormat Bapak dan Ibu sekalian untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita menghormati the presence of God in this place. Seperti yang tadi saya katakan, yang mempersatukan Vincent dan Cynthia bukanlah cincin. Yang mempersatukan mereka berdua bukanlah janji yang diucapkan oleh manusia. Tetapi yang mempersatukan mereka adalah momen ini, di mana kita semua bersatu bersama-sama minta kuasa daripada surga untuk mempersatukan mereka. Untuk itu saya minta kalian berdua saling bergandengan tangan. Saya minta kalau saudara percaya akan kuasa daripada doa, saudara bisa mengangkat tangan kanan saudara, arahkan kepada Vincent dan Cynthia sebagai tanda bahwa kita pun turut memberkati dan mendoakan mereka. Mari kita hampiri Tuhan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut kami kecuali terima kasih. Kami sangat melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan Vincent dan Cynthia. Engkau telah menjaga mereka selama 2 tahun ini, Tuhan. Engkau telah menjaga hubungan mereka sampai detik ini. Dan saat ini Engkau melihat bahwa mereka berlutut di hadapan Engkau, tanda mereka berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Engkau, Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang baik dan setia dalam hidup mereka. Bahwa ada masa depan yang sangat luar biasa yang sudah Engkau persiapkan dalam pernikahan mereka. Untuk itu Tuhan kami berdoa. Kami minta kuasa yang datangnya dari surga, penyertaan bersama dengan Bapa, dengan Putra Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kami dan bangkit kembali, memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Penyertaan bersama dengan Roh Kudus yang akan selalu menuntun setiap langkah dalam pernikahan daripada Vincent dan Cynthia. Kami percaya dengan kuasa yang sama. Saat ini kami minta, persatukanlah Vincent dan Cynthia menjadi suami dan istri di hadapan Engkau, Tuhan. What a holy moment. Sebuah momen yang kudus dan suci, Tuhan, di mana kami bisa menyaksikan sesuatu yang supranatural, 2 menjadi 1. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak akan bisa diceraikan dan dipisahkan oleh manusia. Untuk itu kami ucapkan syukur. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk Vincent sebagai seorang suami, agar Engkau menjadikan dia seorang suami yang cakap, seorang suami yang handal, seorang suami yang takut akan Tuhan, seorang suami yang selalu mendekatkan istrinya untuk dekat kepada Tuhan, seorang suami yang selalu bergantung sepenuhnya kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Biar apapun yang dikerjakan oleh tangan Vincent membuahkan hasil dan membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk Cynthia. Engkau menjadikan dia seorang istri yang sepadan, seorang supporter yang luar biasa bagi sang suami. Bahwa Cynthia menjadi seorang pendoa bagi suami dan keluarganya dalam segala hal. Cynthia menjadi teman karib daripada sang suami, yang menjadi kebanggaan bagi Vincent dalam hidupnya. Hamba berdoa Tuhan, saat mereka bergandengan tangan, satukan mereka, satukan hati, satukan jiwa dan roh mereka di dalam nama Yesus Kristus. The power of God
yang mempersatukan kalian berdua saat ini juga menjadi sepasang suami dan istri di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Kami bersama-sama turut memberkati, turut merestui Vincent dan Cynthia, semuanya yang percaya, dan turut memberkati mereka berdua. Katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan juga bagi Vincent dan Cynthia yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Saat ini silakan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini karena mereka sudah sah, saya minta kalian berdua saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Saat ini mereka sudah sah menjadi sepasang suami dan istri, karena baru saja dengan kuasa Tuhan mereka dipersatukan. Untuk itu, saya sebagai gembala, saya mengizinkan sang suami untuk memberikan ciuman pertama kepada sang istri. Jika sebelumnya mereka sudah berciuman, itu tindakan ilegal di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini karena sudah resmi dan sudah sah, saya izinkan suami berikanlah ciuman pertama kepada sang istri. Beautiful. Jangan lihat saya nggak harus kasih aba-aba. Oh, beautiful. Beri tepuk tangan kepada kedua mempelai. Cukup? Saat ini izinkan saya melayani kedua mempelai dalam perjamuan kudus mereka yang pertama. Saya minta Vincent dan Cynthia untuk ada di sebelah kanan. Dan saya akan meletakkan mikrofon saya karena saya akan melayani mereka berdua. Dan kita akan dilayani oleh teman-teman dari tim pujian penyembahan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Silakan kembali ke tengah. Baru saja Vincent dan Cynthia melakukan perjamuan kudus mereka yang pertama sebagai suami dan istri, sebagai ucapan syukur mereka atas kebaikan dan pengorbanan Tuhan.
Saat ini kedua mempelai akan menyalakan lilin yang tadinya sudah dinyalakan oleh kedua ibu, dan mereka akan menyalakan the unity candle yang ada di tengah sebagai simbol bahwa dua menjadi satu saat ini. Saya persilakan Vincent dan Cynthia mengambil lilin yang sudah ada, menyalakannya. Setelah itu menyalakan lilin yang ada di tengah. Beautiful. Berikan tepuk tangan kepada Vincent dan Cynthia yang baru saja menyalakan the union candle. Dan saat ini kedua mempelai akan mengucapkan syukur mereka, ucapan terima kasih mereka kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka sampai hari ini. Saya berikan waktu dan tempat kepada Cynthia dan juga kepada Vincent. Saya persilakan. Thank you ya. Ya. Besarin aku sekarang. Makasih dong. Urusan aku sangat besar. Sekarang mau istri. Lagi mana? Thank you, Mama. Udah bisa lihat. Dia seperti ini, menjadi pribadi yang seperti saat ini, semua karena didikan dari Papa sama Mama. Doakan semoga keluarga dia dan selanjutnya keluarga yang harmonis, baik dan selalu cintakan kita semua. Thank you. Udah banjir.
Berikan tepuk tangan buat kedua keluarga yang saat ini pun menjadi satu keluarga besar, selalu menjadi momen yang paling mengharukan dalam pemberkatan pernikahan. Saya minta kedua mempelai untuk kembali ke tengah, karena kita sudah berada di akhir daripada acara pemberkatan pernikahan kita pada hari ini. Saya persilakan Vincent dan Cynthia menghadap kepada jemaat. Vincent ada di sebelah kanan, Cynthia ada di sebelah kiri sambil menghadap kepada jemaat. Vincent sebelah kanan. Nah, karena sekarang kau sudah menjadi suami. Dan di tangan saya ada surat pernikahan yang dikeluarkan oleh JBCC, gereja di mana mereka berdua berjemaat. Dan juga kami memberikan sebuah Alkitab sebagai landasan dan fondasi bagi pernikahan kalian berdua. Saat ini kita sudah di akhir daripada pemberkatan pernikahan kita. Bagaimana kalau kita semua bangkit berdiri bersama? Mari kita sekali lagi mengucapkan syukur kepada Tuhan atas 1 jam yang sangat luar biasa indah, di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur sekali lagi. Bapa, terima kasih, sungguh kami berterima kasih untuk hari ini. Kami baru saja menyaksikan Vincent dan Cynthia dipersatukan oleh Engkau Tuhan. Bukan oleh janji manusia, bukan oleh surat pernikahan, tetapi mereka dipersatukan oleh karena kuasa dan kebaikan dan kesetiaan-Mu saja. Terima kasih buat anugerah-Mu. Thank you for your grace. Thank you for your presence, oh God. Kami percaya bahwa dalam musim yang baru ini, Vincent dan Cynthia akan melangkah maju, dan setiap langkah hidup mereka akan ditentukan oleh Engkau Tuhan. Dan setiap orang-orang di sekeliling mereka akan menyaksikan betapa baiknya, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan Yesus di dalam pernikahan mereka. Biarlah segala puji, segala hormat kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami ucapkan syukur buat hari ini. Kami berterima kasih, kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau hanya di dalam satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin. Ladies and gentlemen, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa kepada Vincent and Cynthia pada hari ini. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Saat ini kedua mempelai akan mengucapkan terima kasihnya kepada para tamu yang hadir secara online streaming. Untuk saudara-saudara, untuk teman-teman yang nggak bisa kita undang semuanya, terima kasih udah ikut live streaming kita. Kita mohon maaf kalau misalnya kita tidak bisa mengundang semuanya karena keterbatasan, karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kita mohon doa restu dari teman-teman dan saudara semua di rumah yang ikut menonton, biar kita bisa jadi keluarga yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosesi foto. Saat ini kedua mempelai akan berfoto bersama Bapak Pendeta Sidney Mohede. Selanjutnya dengan kedua orang tua dari kedua mempelai.
Bapak Ibu, dengan demikian pemberkatan pernikahan kudus Tuan dan Nyonya Vincent Leonard dari JPCC telah selesai. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi foto yang akan diarahkan oleh wedding organizer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.